Baik. Kemudian pembahasan yang keempat, makna salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ali was sahbi wat tabi'ina bi ihsan. Jadi sini di bait syair yang keempat, pembahasan yang keempat, makna salawat kepada Nabi, keluarga, sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik. Di bait syair yang keempat kan dikatakan, "Tsumma salatu 'alal mukhtari akrami mab'utsin bi khairi hudan fi afdalil umami." Kemudian salawat. Ini doa ya. Kemudian semoga salawat selalu tercurah kepada Al-Mukhtar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akrami mab'utsin, yang merupakan sebaik-baik yang diutus. Bi khairi hudan, membawa petunjuk yang paling baik. Fi afdalil umami, pada umat yang terbaik. Wal ali was sahbi wal atba'i qatibatan wat tabi'ina bi ihsani linahjihimi. Demikian pula salawat kepada al-al. Ya, al-al artinya keluarga beliau. Dan keluarga beliau masuk di dalamnya istri-istri beliau. Ini asal penggunaan kata al-al, keluarga. Jadi ahlul bait, asal penggunaannya itu adalah untuk istri-istri Nabi. Iya. Kemudian dimasukkan juga di dalamnya dari ahlul bait Ali bin Abi Thalib, Fatimah, dan anaknya Al-Hasan dan Al-Husain. Karena itu ketika turun ayat di surah Al-Ahzab tentang ahlul bait, maka Nabi SAW memanggil Ali, Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain. Kemudian beliau berkata, mereka ini dari ahlul baitku. Ya. Kenapa dikhususkan mereka dipanggil? Karena istri-istri masuk ke ahlul bait itu asalnya, itu yang dipahami. Itu yang dipahami. Nah, supaya lengkap pemahamannya, maka Nabi memanggil Al-Hasan, Al-Husain, Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, dan diterangkan bahwa mereka juga masuk di dalam apa? Ahlul bait. Iya. Was-sahbi, ya. As-sahbi itu jamak dari sahabat. Kata sahabat itu ada jamaknya ya, ada beberapa jamak dipakai. Bisa dikatakan ashab, bisa dikatakan sahabah, bisa dikatakan as-sahb. Iya. Ada beberapa jamak. Dan maksudnya di sini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka adalah siapa yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dengannya dan mati di atas keimanan. Itu yang dikatakan sebagai apa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa saja yang pernah berjumpa dengan Nabi walaupun sesaat, maka dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal atba'i qatibatan. Al atba' maksudnya pengikut sahabat, yaitu para tabi'in. Pengikut sahabat. Karena diatafkan kepada sahabat, jadi maksudnya orang-orang yang berjumpa dengan sahabat itu dari kalangan tabi'in. Iya, qatibatan seluruhnya. Kemudian wat tabi'ina bi ihsanin linahjihimi. Demikian pula para tabi'in yang mengikuti manhaj mereka dengan ihsan. Ya, ihsan artinya itqan, biitqan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan. Jadi perhatikan bahasa ayat ya, mengikuti. Ya, mengikuti itu artinya dia mencontoh. Bukan membuat jalan baru. Karena itu kata sejumlah dari sahabat, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Hendaknya kalian ittiba dan jangan kalian berbuat bidah. Kalau kalian sekedar ittiba, mengikuti dan mencontoh saja, maka sudah cukup untuk kalian. Sudah cukup untuk kalian. Jadi syaratnya wattaba'uhum, mengikuti mereka. Bi ihsan, dengan ihsan. Ihsan ini maknanya itqan. Dia mengikutinya dengan sangat detail. Dengan sempurna,
Iya. Dengan lengkap. Jadi kadar seorang itu semakin agung dan semakin besar dalam ittiba apabila dia semakin mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu anhum. Inilah yang dikatakan oleh penulis di sini, linahjihimi, yang mengikuti manhaj mereka. Mengikuti manhaj yang mereka berjalan di atasnya. Jalan yang mereka menapakinya. Inilah jalan yang kita pelajari dalam beragama. Ini jalannya Nabi dan para sahabat hingga hari kiamat akan terus terjaga. Sisa kewajiban kita adalah apa? Mempelajarinya, mengikutinya. Iya. Baik. Jadi ini beberapa definisi untuk al-al wasahb wal atba. Iya. Kemudian di sini tentang salawat. Ya, kalau dikatakan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau dikatakan as-salah ala Nabi, salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, salawat terhadap Nabi itu kalau dikatakan salawat Allah kepada hambanya, itu artinya sana'uhu fil mala'il a'la. Itu artinya pujian Allah kepada hamba di al-mala'il a'la, di para malaikat di atas langit. Dan ini penafsiran tentang salawat diriwayatkan oleh Al-Bukhari atau disebutkan oleh Al-Bukhari dari Al-Imam Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala. Dan ini umumnya yang dipegang oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Jadi kalau dikatakan as-salatu alal mukhtar, salawat kepada Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, demikian pula keluarga, sahabat. Ini doa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyanjung mereka, memuji mereka, ya, di depan apa? Para malaikatnya. Baik. Jadi salawat ini dikatakan malaha najmun, sepanjang bintang itu masih berkilat. Bintang itu masih bersinar. Iya. Wa ma syamsud duha tala'at, dan sepanjang matahari duha masih terbit. Wa addu anfasi ma fil kauni min nasami, dan salawat sebanyak nafas makhluk yang berada di jagat semesta ini. Iya. Baik, di sini masih ada pembahasan yang kelima, ausafin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa sifat Nabi. Di sini ada dua sifat Nabi, ya. Dikatakan al-mukhtar, ini sifat beliau yang pertama, al-mukhtar. Artinya yang terpilih. Dan sifat beliau yang kedua, akramu mab'uthin. Utusan yang paling akram, yang paling mulia. Iya. Utusan yang paling mulia. Nah, jadi kalau dikatakan di sini al-mukhtar, al-mukhtar artinya yang terpilih. Yang terpilih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa sifat, ya. Jadi bukan cuma dua saja. Iya. Dari sifat beliau disebut al-mukhtar, disebut al-mustafa, disebut juga al-mujtaba. Al-mujtaba. Dan dua-duanya memberikan makna yang sama. Iya. Maknanya sama. Sebagaimana beliau juga disebut sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidu waladi Adam. Sebagaimana beliau disebut sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin. Nah, jadi ada beberapa sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
dari Wathila ibn al-Asqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah astafa Kinanata min walad Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinana. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim." Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah telah istafa, memilih Kinanah dari anak Ismail. Jadi orang Arab itu semuanya garis keturunannya adalah Nabi Ismail. Semuanya anak Nabi Ismail. Nah, mereka ada banyak kabilah anak-anak Nabi Ismail ini. Nah, di antara mereka ada Bani Kinana. Jadi dari anak-anak Nabi Ismail dipilih siapa? Bani Kinana. Bani Kinana ini ada lagi banyak kabilah di bawahnya. Salah satunya adalah apa? Quraisy. Dan orang-orang Quraisy di bawahnya ada beberapa kabilah. Ya, salah satu kabilahnya adalah Bani Hashim. Ya, jadi Kinana dipilih dari anak Ismail, Quraisy dipilih dari Kinana, Bani Hashim dipilih dari Quraisy. Sedangkan Nabi Muhammad yang terpilih dari apa? Bani Hashim. Ya. Akrami mab'uthin. Ini di dalam banyak sifat ya. Terkait dengan sifat-sifat Nabi ini pembahasannya lebih luas diterangkan di pembahasan sirah Nabi. Sirah Nabawiyah. Dan kita ada satu materi ya terkait dengan masalah sirah di program ini. Ya, Al-Urjuz Al-Mi'iyah karya Ibnu Abil Izz. Kita akan bahas nanti 100 bait syair penjelasan tentang sejarah hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di situ kita akan bahas lebih banyak. Pembahasan yang ke-6, khairul hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena penulis di sini mengatakan bi khairi huda. Bi khairi hudan, petunjuk yang paling baik. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadits riwayat Muslim, "Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau, "Amma ba'du," sesungguhnya sebaik-baik pembicaraan adalah kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian pembahasan yang ke-7, fadlu hadhil ummah, keutamaan umat ini. Kalau penulis bahasakan di sini fi afdalil umami, pada umat yang paling afdalnya. Karena umat Islam ini adalah umat yang terbaik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian melakukan amar ma'ruf, nahi munkar dan beriman kepada Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadits Bahas bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya Muawiyah bin Haidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum tufuna 70 ummah. Antum khairuha wa akramuha 'ala Allah tabaraka wa ta'ala." Kalian wahai umat Islam itu menggenapkan 70 umat. Kalian yang paling baiknya dan paling mulianya terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi umat Islam ini umat yang ke-70 di atas muka bumi. Umat yang ke-70. Tapi bersamaan dengan itu, dia adalah umat yang paling baik. Umat yang paling mulia. Di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnul akhiruna as-sabiquna dukhulanil jannah." Kata beliau, kami ini adalah umat yang paling terakhir. Tapi umat yang paling awal masuk surga. Karena itu tidak ada dari umat manapun yang masuk surga sebelum umat Islam masuk ke dalam surga. Dan ini dari keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berbicara tentang sifat Nabi itu ada buku-buku khusus ditulis tentang hal tersebut. Berbicara tentang kebaikan umat ini, kemuliaannya dan keutamaannya,
itu ada buku-buku khusus ditulis tentang keutamaan umat Islam. Iya, penulis di sini mengingatkan. Baik, ini sudah 7 pembahasan. Kita tutup dengan pembahasan yang terakhir. Wajhu munasabati bara'ati istihlalil muallif bihadihi al-manzumah. Iya. Sisi kesesuaian hubungan pendahuluan penulis dengan isi manzumah. Sekarang penulis kan berikan pendahuluan. Ya. Dalam sastra Arab, ilmu balaghah, seorang penulis itu kalau dia ingin lebih indah pembahasannya, ketika dia akan berbicara, maka dia sampaikan dengan pendahuluan kata-kata yang mengesankan apa yang akan dia bicarakan. Apa yang akan dia bicarakan. Nah, ini disebut dalam bahasa Arab, dalam istilah balaghah sebagai bara'ah al-istihlal. Atau disebut juga bara'ah al-muttali'. Iya. Keindahan pendahuluan. Keindahan pendahuluan. Nah, dan sisi hubungannya dengan pembahasan ilmu itu jelas ya. Pertama, beliau puji Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini kita dalam lingkup ilmu anugerah dan nikmat Allah. Kita harus selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Disebut nama Allah. Ya, sebab ilmu itu semuanya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang paling baik adalah apa yang terkait tentang Allah, dan ilmu itu adalah yang paling pokoknya bagaimana beribadah, mentauhidkan Allah. Dan disebut Rabbul Alamin sebab seorang itu perlu kepada ilmu, curahan dari nikmat. Semakin baik, bertambah, semakin sempurna dalam ilmu. Maka dia memohon kepada Rabbul Alamin anugerah di dalam hal tersebut. Dil mulki wal malakut, ya, ini bagian dari kekuasaan Allah. Nah, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair. Katakanlah, ya Allah yang maha menguasai kekuasaan, engkau memberi kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki, engkau mencabutnya dari siapa yang kau kehendaki. Dan kekuasaan yang paling tingginya adalah kekuasaan pada ilmu, sebagaimana akan diterangkan oleh penulis nanti. Engkau meninggikan siapa yang kau kehendaki, merendahkan siapa yang kau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebaikan. Al-Wahid disebut nama Allah yang Maha Satu. Iya. Karena penuntut ilmu itu cirinya seperti kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, kun wahidan fi wahidin. Kun wahidan, taib. Kata beliau, fali wahidin kun wahidan fi wahidin a'ni sabilal haqqi wal imani. Kata beliau, hanya untuk Allah yang Maha Satu. Jadilah kamu itu satu saja. Maksudnya satu dalam semangatmu, dalam fokusmu, dalam kehendakmu, keinginanmu. Jadilah kamu itu satu saja. Untuk hal yang satu. Apa hal yang satu ini? Yaitu jalan kebenaran, jalan-jalan keimanan. Iya. Maka jalan penuntut ilmu seperti itu. Karena itu dia hendaknya memohon kepada Allah yang Maha Satu, selalu memberi anugerah kepadanya. Supaya diberi semangat, diberi fokus dan perhatian di dalam belajar, dan dia menempuh jalan yang lurus. As-Samad, ini jelas hubungannya ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung, dan siapa yang ingin meraih ilmu hendaknya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Bar, ya, Maha Dermawan, Maha Baik. Ilmu itu bagian dari kebaikan Allah kepada hamba. Al-Muhaimin, ini diingatkan Al-Muhaimin. Ya, tambih untuk seorang penuntut ilmu agar ikhlas di dalam belajar, semangat karena Allah melihatnya, memperhatikannya. Mubdil khalq minal adami, ini juga perlu diingat bahwa tadinya dia tidak ada, kemudian Allah yang mengadakannya. Maka ketika dia diadakan dari tidak ada, dia tidaklah diadakan sia-sia. Pasti ada tujuannya. Iya, maka di sini datang pentingnya ilmu.
Karena kita diperintah untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan tidak ada jalan ibadah kepada Allah kecuali melalui apa? Melalui ilmu dan amalan. Melalui ilmu dan amalan salih. Baik. Diingatkan tentang nikmat Allah mengajari manusia apa yang dia tidak ketahui. Juga sisi lain ya, ada kaitannya dengan ilmu, supaya kita sadar bahwa kemuliaan manusia itu sepanjang dia belajar. Dan siapapun, bagaimanapun dia mencapai tingkat dari ilmu, dia tetaplah dulunya adalah jahil, dulunya tidak mengetahui. Nah, di sini penjelasan pentingnya bayan, penulisan. Kemudian beliau juga memilih pilihan-pilihan pada sifat Nabi Al-Mukhtar yang terpilih, akrami mab'utsin, ya, agar supaya kita tahu bahwa seorang ketika dia belajar menuntut ilmu, maka dia dari orang-orang yang dipilih oleh Allah, mengenal agamanya. Nah, semua orang diberi taufik untuk hal tersebut. Iya. Baik. Dan beliau sebutkan beberapa kebaikan dari umat ini, petunjuk yang paling baik. Ya, dan ini semuanya harus tahu, umat ini terbaiknya kebaikan petunjuk itu sepanjang mereka berpegang dengan agama. Ya, dan diingatkan bahwa penuntut ilmu itu mesti untuk mengikuti jalan as-salaf dengan baik dan ihsan. Malaha najmun, sepanjang bintang masih berkilat. Akan datang nanti perumpamaan orang-orang yang berilmu itu seperti bintang. Wa ma syamsud duha tala'at, sepanjang cahaya matahari duha masih terbit. Matahari duha itu matahari yang tidak panas. Iya, di pagi hari ada manfaatnya. Di pagi hari ada manfaatnya, berbeda dengan yang lainnya. Nah, itu kadar dari ilmu seperti itu. Dia adalah cahaya dan hal yang menerangi. Dan sepanjang nafas makhluk yang ada di jagat semesta. Karena ilmu itu adalah kehidupan. Ilmu itu adalah kehidupan sebagaimana yang akan dibahas. Jadi penulis di sini memilih dari kata-kata itu semuanya ada kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan pembahasan yang akan beliau kaji seputar wasiat seputar ilmu dan adab-adab ilmiah.